Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari, bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. For all the glory belongs to you, Jesus. Segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi namamu ya Tuhan. That's why we praise you, Lord, because you're the King of Kings.
Lord of Lords. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb. The entrance sealed by heavy stone. Messiah said, and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. For You deserve it, Lord. And on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar.
kepada Tuhan hari ini. Kalau kau boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Maka dari itu bawa sembahmu sebagai ucapan syukur. Mari terus sembah Dia saudara. Kami bawa sembah kami, yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, keagungan hanya bagimu Yesus. Kami mengasihimu Tuhan. Ini kami umatmu datang menyembahmu Tuhan. I love you Lord, and I lift my voice. Mari dengan segenap hatimu katakan, to worship you, oh my soul, rejoice, take joy my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari bersama lebih sungguh lagi. I love you Lord. Kami angkat suara kami Tuhan. To worship you, oh my soul, rejoice, take joy my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari kau yang mengasihi Tuhan sambil angkat tanganmu, nyatakan sama-sama. I love you Lord, and I lift my voice to worship you Lord, to worship you, oh my soul, rejoice, take joy my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Sekali lagi nyatakan, I love you Lord, I love you Lord, and I lift my voice to worship you, to worship you, oh my soul, rejoice, take joy my King. Di segenap hati kami Tuhan, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, sama-sama nyatakan. I love you Lord, and I lift my voice to worship
Biar segala pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap lebih lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom GBI PRJ. Yang siap terima terobosan, kesembuhan, sama-sama katakan amin. Siapa yang percaya bahwa hidup ini adalah mujizat dari Tuhan, coba lambaikan tangannya. Yes. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Boleh sama-sama kita lambaikan tangan, kita bilang amin. Kami percaya mujizat terjadi dalam kehidupan kami ya Bapak. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Yang menyatakan bahwa hidupnya mujizat, katakan haleluya. Let's clap our hands in the head, come on. Ini deklarasi kami. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, karyamu dahsyat dalam kehidupan kami. Come on, say. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi deklarasikan hidupku penuh mujizat. Mari angkat kedua tangan kita, nyatakan hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Lagi shalom. Saudara masih semangat memuji Tuhan, amin. Saya mau dengar sisi kanan saya siap memuji Tuhan. Yang tengah siap memuji Tuhan. Yang kiri siap memuji Tuhan. Sorakan
katakan bangkit. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Jemaat GBPNJ sama-sama. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sorakan yeay. Nama Yesus, nama di atas segalanya. Amin. Mari lebih lagi buat Tuhan, sama-sama katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, come on. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Namanya siapa saudara? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Masih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang terbaik, sebab dia Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Hari ini mari jadi saksinya Tuhan. Mari kita bangkit, serukan nama Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan di atas kepala saudara. Bersama dengan saya, sama-sama. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus. Sekali lagi ya, lebih keras lagi, come on. Nama siapa saudara? Semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama siapa saudara? Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Namamu di atas segala nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Terpujilah Tuhan Yesus. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami mau berdoa buat Indonesia. Kami percaya ya Tuhan, kami perkatakan dengan iman bahwa Indonesia akan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan kami percaya kami akan melihat Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia akan bangkit.
Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat atas mereka Tuhan, untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa bangsa kami sanggup melewati pandemi COVID-19, juga resesi ekonomi ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan terus pakai hamba-Mu sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kesehatan, Engkau memberkati keluarganya juga pelayanannya ya Tuhan. Kami juga bawa Gembala CK7 Dr. Yanto Tuhan. Engkau yang akan terus pakai hamba-Mu dalam pengembalaannya di CK7 untuk menjadikan setiap kami layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang menjadi perisai dan benteng dalam hidupnya ya Tuhan. Engkau yang selalu memberkati kesehatannya. Engkau yang memberkati keluarga besarnya, Ibu Olivia, anak-anak mantu dan cucu-cucunya Tuhan. Kami juga bawa Tuhan generasi Yeremia Tuhan, khususnya di CK7, juga di bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami percaya akan lahir anak-anak muda yang cinta akan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, dan tidak kompromi atas dosa ya Tuhan. Mereka akan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Kau akan singkapkan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami boleh mendapatkan kekuatan. Setiap kami ya Tuhan boleh dipulihkan, dikuatkan, dan tahu akan jalan keluar yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Aris Zulkarnain. Ibadah raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta tayang ulang atau rerun, ibadah yang dilakukan secara onsite, minor service, 2 PM Young Professional and Couples, 316 Youth English Service, ibadah Junior Church, serta King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 23 Oktober 2022 diadakan di GBI PRJ pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. GBI Interkon pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Henry Suteja. GBI Alam Sutra Mall pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Radi Chandra. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Raymond Tanujaya MSc. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Akun. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSc. Ibadah raya onsite di atas disertai dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Dalam rangka Breast Cancer Month sedunia, Cancer Ministry CK7 berkolaborasi dengan Women of Integrity GBI PRJ CK7
mengadakan acara Together We Share dengan kegiatan seminar deteksi dini untuk mengetahui bagaimana cara untuk mendeteksi penyakit kanker pada payudara, serta cara-cara untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri dengan disertai tanya jawab peserta kepada narasumber dan pemeriksaan payudara dengan menggunakan alat USG. Kegiatan tersebut akan dilakukan pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Integrity Convention Center, Ruang Safir dan Pearl, Mall MGK Lantai 9, Jalan Angkasa Kavling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Mari para wanita, kami mengundang untuk dapat segera mendaftarkan diri mengikuti kegiatan tersebut karena tempat terbatas. Tahun 2023 adalah tahun yang gelap, bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk dunia. Hal ini diprediksikan oleh banyak pakar di dunia, juga disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi belum lama ini. Sebagai anak Tuhan, memasuki kuartal keempat di tahun 2022 ini, apa yang harus kita lakukan dan persiapkan melengkapi statement tersebut? Be prepared. Itulah seri suplemen cool yang terbaru di topik yang pertama, The Foundation of Faith. Seri yang sangat menarik dan tentunya memberkati kita semua. Temukan jawabannya dengan mengikuti Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool di bawah naungan CK7. Pada hari Jumat 21 Oktober 2022 pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat dan hari Sabtu 22 Oktober 2022 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami pernah berada dalam masa sulit Tuhan dalam hidup kami. Kami pernah jatuh. Kami pernah hilang arah Tuhan. Tapi tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kami Tuhan. Tuhan angkat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab itu kami bawa sembah kami hari ini Tuhan Yesus. Mari bersama nyatakan. Ku sembah Kau Allah kuasa, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu sembah Engkau, ku sembah Kau Allah hidup, Engkau El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Mari dengan segenap hatimu nyatakan. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu Yesus. Sekali lagi nyatakan. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu Yesus. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Bersama-sama nyatakan. Ku sembah Kau Allah kuasa, Kau yang termulia. Tiada yang seperti-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan Yesus.
sembah Engkau. Ku sembah Kau, Allah hidup, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, Tuhan. Mari yang pernah merasakan kebaikan Tuhan, angkat suaramu, nyanyikan. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Sekali lagi, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Dan kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Mari jemaat saja nyanyikan. Kau berkati. Sekali lagi Kau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari lubuk kami hati yang paling dalam Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Sama-sama katakan, Kau berkati dengan segala
Shalom semuanya. Markus 4 ayat 29 berkata, sebab musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang sudah terjadi. Api Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga sedang turun. Pada waktu bulan Juli 2022 yang lalu, ketika saya berada di acara Pentecost Again Celebration di Azusa Street Prayer Tower, saya berkhotbah tentang lahirnya Pentakosta yang ketiga. Karena Pentecost Again ini adalah Pentakosta ketiga. Di situ saya menerangkan bahwa bukan saya yang menciptakan Pentakosta yang ketiga, melainkan saya yang menyimpulkan atau menyusun kepingan-kepingan atau puzzle pewahyuan yang Tuhan berikan dan telah singkapkan kepada banyak hamba Tuhan. Bagian saya, Tuhan memberitahu akan terjadinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang namanya adalah Pentakosta ketiga. Jadi pada waktu awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan? Sekitar 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada saat aku mencurahkan rohku, maka akan terjadi seperti Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Tahun 2013, Tuhan memberikan nama tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta ketiga. Pada tahun 2013, dalam Empower 21 Asia di SICC, pesan tentang Pentakosta ketiga ini untuk pertama kalinya dikumandangkan. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berikan kepada saya pengertian tentang Pentakosta ketiga ini. Kemudian Tuhan memberikan 5 pengertian apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. Kelima pengertian itu tidak semuanya diberikan kepada saya, tetapi sebagian diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan saya diberikan tugas oleh Tuhan untuk menyusun kepingan-kepingan atau puzzle dari nubuatan-nubuatan yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan tadi. Dan ketika digabungkan, muncullah 5 pengertian tentang Pentakosta ketiga ini. 5 pengertian tentang Pentakosta ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Ini berasal dari William Seymour. William Seymour adalah orang yang dipakai Tuhan dalam Pentakosta kedua di Azusa Street tahun 1906. Dan yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ini juga dari William Seymour. Dan yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Ini berasal dari Russell Evans dari gereja Planet Shaker Melbourne. Dan yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Ini berasal dari Cindy Jacobs. Dan yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ini dari Tim Hill, Ketua Umum Church of God Amerika Serikat. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api
Pentakosta menyala. Api, 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 api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Dari tanggal 26 September 2022 sampai dengan 15 September tahun 2023, menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5783 atau yang disebutkan dengan P Gimel. Memasuki tahun 5783 ini, kita akan melihat kasih karunia yang luar biasa yang akan dicurahkan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namun bersama dengan itu akan ada pembersihan di rumah Tuhan dan penghakiman terhadap dunia ini. Tuhan akan mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kita katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kita bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Bukan rahasia lagi bahwa hari-hari ini gereja Tuhan sedang dibersihkan dalam hal dosa keuangan, dosa moral. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Hal ini harus diartikan bahwa peristiwa ini baru diungkapkan oleh Tuhan sekarang ini. Sedangkan prosesnya sebenarnya sudah lama. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya banyak kejatuhan dari hamba-hamba Tuhan hari-hari ini bisa diuraikan sebagai berikut. Pengkhotbah 10 ayat 1 berkata, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Ayat ini bisa diartikan sebagai berikut. Sama seperti lalat mati yang membusuk akan merusak sejumlah minyak wangi. Demikian pula sedikit kebodohan dapat meniadakan dampak hikmat yang besar. Rencana yang bijaksana dapat dibuat, tetapi seorang yang membuat sedikit kebodohan dapat merusak seluruhnya. Rencana dalam mengikut dan melayani Tuhan yang dilakukan dengan baik, tetapi karena membuat sedikit kebodohan, membuat hancur secara keseluruhan. Artinya, tidak sampai kepada garis akhir, tidak finishing well. Yang dimaksudkan sedikit kebodohan di sini bisa diartikan bukan melakukan sesuatu pelanggaran yang besar, tetapi pada mulanya mengabaikan hubungan mereka dengan Tuhan. Sedikit demi sedikit akan merampas kasih, keintiman, kebijaksanaan, tekad yang mereka miliki, sehingga hal itu membuat mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan tiba-tiba kehancuran datang. Harap digarisbawahi, jangan sampai mengabaikan hubungan dengan Tuhan. Pengabaian apa saja yang biasanya dilakukan dalam hubungannya dengan Tuhan? Yang pertama, tentang doa. Sejak dulu banyak orang yang mengukur kemajuan kerohanian kita dengan rutinitas waktu doa setiap hari. Tetapi hal ini tidak mengubah karakter kita. Kita bisa bersaat teduh, tetapi tanpa keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, iblis kalau tidak bisa membuat kita menjadi jahat, maka dia akan membuat kita menjadi sibuk, semakin sibuk. Ada hamba Tuhan yang berkata bahwa kesibukan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita lebih merasa senang pada waktu kita melayani pekerjaan Tuhan daripada waktu kita berada dalam hadirat-Nya, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu kompromi. Meskipun
kelihatannya kualitas kerohanian kita hebat. Dan seiring dengan waktu, kepura-puraan akan mengikat kita. Kepura-puraan akan mengikat kita. Dan tiba-tiba kehancuran datang. Yang ketiga, melayani pekerjaan Tuhan. Kalau sudah menjadi rutinitas tanpa ada sukacita, roh yang menyala-nyala, itu tanda bahwa kita sudah tidak berada dalam track yang benar. Itu artinya kita sudah tidak mengalami kasih yang semula. Kalau kita melihat pelayanan jemaat di Efesus, sebenarnya bagus sekali. Dikatakan mereka rajin, tekun, tidak dapat menerima pelayan yang pura-pura. Mereka sabar dan mau menderita karena nama Yesus. Mereka tidak mengenal lelah. Mereka membenci perbuatan pengikut Nikolaus yang juga Tuhan benci. Pengikut Nikolaus ini mengikuti pengajaran yang berkata bahwa percabulan tidak mempengaruhi keselamatan di dalam Kristus. Hal ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun pelayanan mereka bagus, tetapi Tuhan berkata kepada mereka, "Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Mungkin ada di antara kita yang seperti jemaat di Efesus, yang melayani Tuhan dengan bagus, tapi tanpa kasih yang semula. Tuhan berkata, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Ingat saudara, bagaimanapun bagusnya kita melayani pekerjaan Tuhan, sekali lagi, melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kalau tidak didasarkan pada kasih yang semula, maka Tuhan akan berkata, "Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat, bertobat, bertobat." Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17 berkata, "Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut." Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu, tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut itu adalah dosa yang diakui. Sedangkan dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak diakui. Dosa yang tidak mau diakui di hadapan Tuhan akan mengeraskan hati kita. Hati yang keras lama-kelamaan tidak akan peka terhadap suara Roh Kudus. Dan itu ujungnya adalah maut. Ujungnya adalah maut. Tetapi kalau kita bertobat dan mau mengakui dosa kita, meskipun itu berat dan sangat memalukan, itu tidak akan mendatangkan maut. Sebagai contoh dalam Alkitab adalah Daud.
Kisah Para Rasul 13 ayat 22b berkata, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Di mata Tuhan, Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya karena melakukan segala kehendaknya. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, kok bisa ya? Padahal Daud pernah berbuat dosa yang besar dalam peristiwa dengan Batsheba. Alkitab katakan, setelah hubungan haram antara Daud dan Batsheba membuat Batsheba yang mengandung. Wah, Daud memutar otaknya. Bagaimana caranya agar hubungan ini tidak mencuat keluar? Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia memaksa dengan cara yang halus agar Uria, suami Batsheba yang sedang berperang, supaya pulang dan tidur dengan istrinya. Tetapi Uria justru tidak mau. Akhirnya, supaya hubungannya kelihatan halal, maka Uria harus mati. Agar Daud bisa mengawini Batsheba secara syah, bukan karena hubungan yang haram. Wow, rencana Daud ini luar biasa. Kita juga mungkin heran. Daud yang hatinya dekat dengan Tuhan bisa berbuat bodoh sepertinya Tuhan tidak tahu tentang rencana ini. Kemudian Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk menegur Daud. Nah, disinilah kita akan melihat respon Daud ketika ditegur tentang dosa yang disembunyikan itu. Daud langsung mengakui dosa yang diperbuatnya tanpa berbelat-belit. Dia minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Daud tidak menyembunyikan dosa yang memalukan untuk supaya tidak diketahui orang. Justru kalau kita melihat dalam Mazmur 51, yang merupakan doa pengakuan dosa Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah menghampiri Batsheba. Dengan terang-terangan Daud mengakui di ayat yang ke-6 dengan berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Daud tidak ragu-ragu untuk mengumumkan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Dan ayat 16 yang berkata, lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Sepengetahuan saya, tidak banyak orang yang seperti Daud. Banyak orang yang begitu ditegur dosanya, dia berbelat-belit. Apalagi kalau orang itu mempunyai posisi yang tinggi, lebih mudah untuk berbelat-belit. Dia tidak mengakui dosanya. Ingat, kalau kita melakukan seperti itu, Alkitab tadi katakan, itu dosa yang mendatangkan maut. Tetapi kalau kita mengakui dosa kita, meskipun itu dosa yang besar, memalukan, justru di mata Tuhan, itu merupakan dosa yang tidak mendatangkan maut. Tidak heran kalau kita melihat kehidupan Daud. Dia disebut orang yang berkenan di hati Tuhan, karena dia melakukan segala kehendak Tuhan. Dan yang lebih hebat lagi, Alkitab katakan, Yesus disebut anak Daud. Saya akan ingatkan kepada saudara, jangan menyembunyikan dosa. Sebab itu akan diungkapkan oleh Tuhan dengan cara yang tidak bisa kita mengerti. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan, meskipun dosa itu sangat memalukan, dosa itu tidak akan mendatangkan maut. Dan Tuhan berkata, dosa seperti itu yang didoakan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17 tadi. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Dan dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut.
ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya menyembunyikan dosa ini sejak lama Tuhan. Karena dosa saya ini memalukan. Akan menghancurkan kehidupan keluarga saya. Tapi sekarang saya mau berdoa. Mau bertobat ya Tuhan. Saya mau bertobat Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati saya sekarang. Bersihkan saya Tuhan. Bersihkan saya. Saya berdoa buat saudara. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Mari angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh. Uralaba syalalaba kana mata karabalaba. Oh, rialalaba bara 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 bara. Oh, rialalaba bara 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 bara. Ya Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mereka sekarang minta ampun kepadamu. Mereka mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Mereka akui saat ini Tuhan. Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami semua ya Tuhan. Untuk layak menghadap hadirat Tuhan. Ya Tuhan, bersihkan kami, bersihkan kami, bersihkan kami. Agar dosa yang kami lakukan tidak mendatangkan maut ya Tuhan. Oh, rabababababababab, berkati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah. Terima kasih, terima kasih. Kasihani kami Tuhan, kasihani kami semua ya Tuhan, kasihani kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau tegur kami, Engkau hajar kami kalau kami berbuat dosa. Engkau sembuhkan kami, itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekali lagi, mari kita introspeksi. Sekali lagi, mari. Jangan menyembunyikan dosa. Akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Ampuni. Ampuni. Ampuni kami ya Tuhan.
Ampuni kami, ampuni kami. Kau lihat anak-anakmu yang sedang meminta ampun kepadamu saat ini Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu. Terima kasih Aba, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapan syukur dengan suara. Jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Ora la bara 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 bara. Ora la bara 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 bara. Kamu berdoa buat anak-anakmu. Siapa yang membutuhkan kesembuhan? Siapa yang membutuhkan mujizat Tuhan? Angkat tangan saudara. Oraraba sikararaba, terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima, 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 terima mujizat Tuhan. Terima, 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 terima. Oraraba la bara bara bara. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.